Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengasihi sesama dan mencintai perbedaan. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Inilah hukum utama yang Yesus ajarkan, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih ini tidak mengenal batas, tidak dibatasi oleh perbedaan, bahkan justru diwujudkan dalam suatu perbedaan. Mengasihi sesama berarti kita belajar melihat orang lain sebagai ciptaan Tuhan. Setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Ada yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, bahkan berbeda keyakinan dengan kita. Kadang perbedaan itu terasa begitu besar dan seakan menjadi jurang yang menjadi pemisah bagi kita dan sesama kita. Tetapi kita percaya perbedaan bukanlah alasan untuk menjadikan kita terpecah belah, tetapi dengan perbedaan menjadikan hidup ini lebih indah dan lebih berwarna. Setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka berharga sama berharganya dengan kita. Mengasihi sesama juga berarti rela berbagi, menolong, dan mendoakan, bahkan ketika mereka berbeda dengan kita. Yesus berkata dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-34, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Kasih yang Yesus maksud adalah kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang melampaui sekat-sekat perbedaan. Saudara-saudara, perbedaan adalah kenyataan yang tidak kita bisa hindari. Indonesia sendiri adalah negara yang kaya dengan perbedaan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, kita memiliki ribuan suku, ratusan bahasa, dan beragam tradisi. Bayangkan bila semua sama, tentu dunia ini akan terasa hambar. Tetapi karena dengan adanya perbedaan, kita belajar untuk saling melengkapi, saling menghargai, dan saling memperkaya kehidupan. Mencintai perbedaan berarti belajar bersyukur atas karya Tuhan yang luar biasa dalam suatu keberagaman. Mencintai perbedaan berarti membuka hati untuk menerima, bukan untuk menolak. Merangkul, bukan untuk menjauhkan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Garam yang memberi rasa dan terang yang membawa cahaya. Di tengah dunia yang seringkali penuh dengan kebencian, perpecahan, bahkan permusuhan, kita dipanggil untuk menghadirkan kasih. Kasih itu dapat kita tunjukkan dalam sikap sederhana yang dapat kita lakukan sehari-hari. Menyapa dengan ramah, menolong tanpa membeda-bedakan, menghormati orang lain walaupun berbeda iman atau keyakinan dengan kita, dan hidup rukun di dalam masyarakat. Mari kita mulai dari hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan keluarga, kita belajar untuk saling mengasihi, menghormati orang tua, menyayangi anak-anak kita, dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Dalam lingkungan sekolah atau dalam lingkungan pekerjaan, kita menghargai teman yang berbeda dengan kita,
berbeda agama, ataupun berbeda budaya. Kita tidak saling mengejek, tidak merendahkan, tetapi justru saling mendukung. Dalam lingkungan masyarakat, kita ikut serta menjaga kerukunan, aktif dalam kegiatan sosial, dan hadir sebagai pembawa damai. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengasihi sesama dan mencintai perbedaan bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti dimampukan untuk hidup di dalam kasih. Jadikan kasih sebagai dasar hidup kita. Mari kita mencintai perbedaan, sebab di dalamnya kita melihat karya Tuhan yang begitu indah. Dan marilah kita terus menjadi saksi Kristus yang menghadirkan kasih di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.